Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Studio dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat sejahtera. Tidak lupa rezekinya terlalu bertambah, mandinya 5 kali sehari ya. Jangan lupa bagian orang tuamu, kalau orang tuamu nanti ke surgamu. Sholat 5 waktu yang tekun supaya rezeki kalian beruntun. Saudara sekalian dimanapun kalian berada, jumpa kami dengan channel terdahsyat TV Studio. TV yang selalu dicari update beritanya dari Eropa sampai Amerika, dari Asia sampai Afrika, dari Australia sampai ke negeri Cina, dari Aceh sampai ke Papua, dari Poleroti sampai ke Minahasa. Pokoknya dicocok-cocokkan aja lah ya, dicocok-cocokkan saja. Baik, sahabat TV Studio dimanapun Anda berada, kami kabarkan berita terbaru dari financedetik.com. Dari pantauan udara kami, ternyata pemerintah betul sesuai dengan prediksi dari Rizal Ramli bahwa dua kemampuan pemerintah, yaitu pemerintah itu pengen yang enaknya saja, yaitu apa? Berhutang, dan yang kedua adalah menaikkan BBM alias memberikan beban kepada rakyat. Headline yang ditulis dari financedetik.com, pemerintah tarik utang 696 triliun rupiah, hampir 700 triliun di 2023. Ini rinciannya katanya. Masya Allah, ini pemerintah kita ini bisanya cuma ngutang sama naikkan harga BBM. Kreatifnya di mana? Kreatifnya di mana pemerintah? Luar biasa. Memang prediksi Rizal Ramli ini betul semua. Ya, belum habis 2022. Ini sudah rencana ngutang di tahun 2023 hampir 696, itu hampir 700 triliun. Luar biasa, ini duitnya buat apa nih? Dari Jakarta diberitakan Kementerian Keuangan menargetkan pembiayaan utang tahun depan alias 2023 696,32 triliun rupiah. Angka itu menurun jika dibandingkan dengan outlook tahun ini, yaitu 757,55 triliun rupiah. Ini kita heran ya. Jadi logika berpikir kita ini adalah berapa belanja yang diperlukan. Jadi bukan berdasarkan berapa uang yang tersedia ini. Jadi kekacauan pola pikir Menteri Keuangan ya, plus seluruh stafnya dipimpin oleh Sri Mulyani ya, yang katanya ahli keuangan, itu berpikirnya bukan berapa uang yang kita punya, tapi berapa yang mau kita belanjakan katanya. Ya, masalah nggak ada uang ya tinggal utang. Jadi ini kebelingernya negara kita ini akibat Menteri Keuangan ini. Kementerian Keuangan yang pola pikirnya adalah wis pokoknya wis butuh piro tak golek nih, cara wong Jawa ngono. Jadi akhirnya besar pasak daripada tiang, lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Akhirnya yang dikelojot-kelojot siapa? Ya, yang dibenep-benep siapa? Yang di apa namanya istilahnya, dibengep-bengepkan ya, dipenjol-penjolkan itu adalah rakyat lagi. Rakyat nanti yang membayar hutang semua itu. Padahal rakyat dapat apa coba dari pemerintah? Rakyat dapat apa? Cuma 150.000 yang dapat. Ya, itu apa yang apa sebulan 2 bulan. Nah, itu katanya untuk BLT inilah, untuk BLT, bantuan sosial inilah. Padahal ya ampun, kita lihat ini 700 triliun ya. Belum habis tahun ini sudah ada rencana hutang lagi tahun depan. Ini luar biasanya ini kekacauan di sistem pemerintahan Indonesia. Kita lanjutkan, komponen dari pembiayaan utang 696,307 triliun rupiah terdiri atas SBN 702,93 triliun, pinjaman neto sebesar negatif 16,62 triliun, kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacarifu dalam rapat panja dengan Badan Anggaran DPR RI tentang APBN 2023. Ini kalau orang-orang neoliberal seperti ini ya, lulusan-lulusan luar negeri ini adalah polanya seperti itu. Jadi nggak ada yang bagus kalau seperti ini pola pikirnya. Pola pikirnya itu ngutang. Jadi bukan pada kemandirian seperti filsafatnya Soekarno. Ekonomi kemandirian, ekonomi yang mandiri
Ekonomi Pancasila itu ekonomi mandiri. Tapi kalau ekonominya Sri Mulyani itu ekonomi utang. Jadi nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, yang penting kalau nggak butuh uang, tinggal utang. Nanti terserah siapa yang membayar, rakyat lagi. Semua dibebankan kembali ke rakyat. Yang utang siapa, yang bayar siapa. Ya. Pinjaman neto negatif karena pembiayaan cicilan atau pokok pinjaman lebih besar dibandingkan penarikan pinjaman baru. Dalam pinjaman pemerintah terjadi pinjaman dalam negeri neto sebesar 749,5 miliar dan pinjaman luar negeri neto negatif 17,37 triliun rupiah. Arah kebijakan utang 2023 kita tetap mengarahkan utang sebagai instrumen pendukung pencapaian target pembangunan yang dikelola secara prudent, efisien, dan sustainable. Ini bahasa-bahasa narasi menyesatkan. Ya, kata-kata secara prudent, efisien, dan sustainable ini bullshit. Pret, kalau bahasa kita ini pret, kalau bahasa orang Jawa pret. Nah, hanya untuk ngeneng-ngeneng ke, ya, mengenakan yang mendengar, kelihatannya keren. Tapi bahasa utang itu bisa pret, ya. Bahasa orang nggak mampu itu ngutang, orang yang nggak mau utang, ya. Jadi negara kita ini negara nggak mampu tapi memaksakan diri. Seperti orang-orang apa? Yang penting penampilannya oke, padahal ngutang. Ya. Beliau menjelaskan bahwa tahun depan pemerintah dihadapkan pada tantangan volatilitas yang cukup tinggi di pasar keuangan global. Hal ini akan memberikan tekanan terhadap fluktuasi dari risiko tekanan pada yield. Jadi memang betul kata Rizam Ramli ini, ya, ekonomi kita, ya, ternyata otak-otak daripada petinggi-petinggi negara yang membuat bobrok negara ini. Jadi nggak ada kreatifnya, nggak ada upaya prihatinnya, nggak ada. Ya, kita misalnya katakanlah punya 2.000 triliun, ya sudah belanjakan 2.000 triliun itu. Jangan memaksakan untuk harus ngutang-ngutang. Ya. Kita ini nggak kreatif, bukannya berusaha bagaimana keluar daripada ekonomi ketergantungan pada utang, tapi kita malah terus-terusan nambah utang. Demikian, mudah-mudahan sadar Sri Mulyani dan semuanya bisa kembali lagi dari orang yang baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe